camera is perfect. Ja. Ja. Dat voor met me. Ja. Halo, saya Dodi Magis. Saya pendiri dari Ultimate Javanese Magnetism, sebuah teknik magnetisme Jawa yang sudah dipelajari para peserta dari 20 negara dan dari 4 benua, meliputi benua Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Jadi magnetisme adalah sebuah teknik untuk mengakses, menarik, dan menyerap energi alam semesta untuk kepentingan kita sehari-hari. Pada dasarnya, segala yang ada di alam semesta ini adalah energi. Energi adalah bahan dasar yang membentuk alam semesta ini. Manusia, tumbuhan, hewan, dan juga benda-benda yang ada di alam semesta adalah energi sebetulnya. Jika diuraikan, semua yang terlihat padat ini adalah energi. Dan energi yang memadat ini masih dikelilingi oleh sebuah energi halus yang dinamakan dengan medan energi halus atau aura. Magnetisme ini ada di seluruh dunia, mau dari tradisi Eropa, di Amerika, di Asia, di Australia, ini selalu ada. Hanya saja karena saya menggalinya dari tradisi Jawa, maka saya namakan magnetisme Jawa. Seperti untuk bisnis, negosiasi, bagaimana kita mendekati orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan mempengaruhinya secara energi. Karena pada dasarnya ketika kita bertemu, ketika dua orang bertemu, yang bertemu bukan hanya fisiknya saja, tetapi medan energi yang mengelilinginya. Ketika kita bisa memanage medan energi kita, maka akan lebih mudah untuk cocok dengan orang lain. Lihat mata saya. Pada dasarnya setiap orang bisa merasakan energi. Contoh sederhananya ketika kita misalnya bertemu dengan seseorang, tiba-tiba kita merasakan informasi di dalam diri kita. Misalnya tiba-tiba kok kita merasa ini orang lagi bahagia nih. Padahal dia diam saja. Atau ini orang sepertinya lagi ada masalah nih. Kita seolah-olah menerima informasi walaupun dia tidak mengatakan apa-apa dan mungkin raut wajahnya biasa saja. Sebetulnya yang diterima adalah medan energi dia yang bersentuhan dengan medan energi kita. Ketika kita tidak dengan sengaja memprogram energi, energi itu berubah-ubah. Tetapi kalau kita tahu cara memprogramnya, akan ada medan energi yang dominan di dalam diri seseorang. Sebenarnya tanpa magnetisme pun, jika pikiran kita fokus pada hal yang positif saja, juga bisa terbentuk medan energi yang positif. Tetapi dengan magnetisme ini kita akan jauh lebih mudah karena kita langsung pada intinya, yaitu to the point atau langsung pada medan energi yang kita miliki. Kita langsung mengelola medan energi kita secara langsung. Kalau proses yang misalnya kita hanya menjaga pikiran kita positif, begitu tidak langsung. Jadi prosesnya kita mempengaruhi pikiran kita atau kita mengarahkan pikiran kita untuk menjadi positif. Akhirnya dari pikiran masuk ke level perasaan atau bisa dibilang bawah sadar kita. Nah, dari bawah sadar ini terkoneksi dengan medan energi kita. Itu akhirnya jadi positif juga, tetapi tidak langsung. Nah, yang langsung adalah kita langsung mengakses energi kita, medan energi kita dan medan energi alam semesta yang kita kehendaki. Saya tidak menyangka kalau seperti itu bisa gitu. Tubuh saya benar-benar kaku, tanpa apa daya saya menggerakkan tubuh saya. Salah satu agama mengatakan bahwa Tuhan menurut persangkaan hambanya. Takdir itu adalah ketentuan Tuhan mengenai hukum-hukum semesta. Karena Tuhan itu maha adil. Dia tidak, oh ini biar sedih aja, ini biar bahagia saja, tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah orang menyadari apa yang ada di alam semesta ini, lalu bisa memanfaatkan hukum-hukum semesta yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Magnetisme ini menjadi penting sekali karena ini bukan mempelajari hal di luar diri kita, tetapi ini mempelajari tentang diri kita sendiri, lebih holistik. Kita memiliki medan energi yang disebut aura.
Nah, aura inilah yang mempengaruhi jalan hidup dan nasib kita. Nah, ketika kita berpikir baik ataupun buruk saja, sebetulnya secara alamiah medan energi ini mengikuti. Dan hukum energi yang kedua adalah suatu jenis energi yang sama atau sejenis akan saling tarik-menarik. Karena ada hukum energi yang lainnya lagi, ketika energi sudah memadat, dia akan mempengaruhi realita di dunia ini. Tujuan dari magnetisme adalah kita berusaha memprogram atau memanage medan energi kita supaya hanya membentuk medan energi yang aman dan sesuai dengan kebaikan tertinggi kita. Nah, dengan bisa terhubung dengan siapa saja, kita bisa mendapatkan benefit. Atau kalau kita sampai salah terhubung dengan sumber yang salah, ya kita juga bisa dirugikan oleh akses tersebut. Maka dari itu, di magnetisme kita akan mempelajari bagaimana kita bisa terhubung dengan sumber-sumber energi yang memberdayakan diri kita. Ketika seseorang lahir di waktu dan tanggal tertentu, saat itu sedang ada energi dari planet-planet dan benda langit yang sangat dominan. Nah, setiap benda-benda langit dan atau planet atau apapun di alam semesta, kejadian alam semesta ketika itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Sehingga ketika dia seorang bayi dilahirkan, dia langsung menerima pancaran energi atau frekuensi yang sedang memancar saat itu. Akhirnya mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Jika kita berlatih dengan benar, kita bisa merasakan energi itu secara fisik. Jadi bukan hanya psikologis saja, bukan hanya kepercayaan saja, tetapi juga bisa kita rasakan di nervous system atau sistem syaraf kita. Itulah mengapa kita bisa melihat di kehidupan nyata ini, orang yang beruntung semakin beruntung, orang yang sial-sial terus. Nah, semua itu akhir-akhirnya ujung-ujungnya energi. Kalau sekedar sugesti saja, pada mulanya hanya mempengaruhi internal kita. Tetapi energi bisa mempengaruhi eksternal kita. Nah, kalau pikirannya negatif, maka sangat berbahaya. Pikirannya positif, sangat aman dan sangat dianjurkan. Maka dari itu, sebaiknya kita selalu menjaga pikiran dan perasaan kita dan atensi kita hanya pada hal-hal yang kita inginkan saja.